Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri Matematika Tanpa Rumus pada channel Matematika Berbagi dalam bahasan logaritma. Definisi dari logaritma sebenarnya diambil dari kebalikan dari eksponen. Jadi misalnya ada bentuk eksponen A pangkat C sama dengan B, maka bentuk logaritmanya adalah logaritma dari B dengan bilangan pokok A, hasilnya adalah C. Jadi, tapi bentuk ini biasa dibaca A log B sama dengan C. A disebut bilangan pokok dengan syarat A itu harus positif dan tidak sama dengan 1. Dan jika A itu sama dengan 10, biasanya tidak ditulis. B disebut numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Syarat B itu harus positif dan C adalah hasil dari logaritma. Kita ke pemahaman konsep bagaimana mengubah bentuk eksponen ke bentuk logaritma. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Jadi bilangan pokoknya itu 2, sama di eksponen. Eksponen ini pokoknya, bilangan pokoknya 2, maka bilangan pokok logaritma juga 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka bentuk logaritmanya adalah 3 log 3 sama dengan 2. 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka bentuk logaritmanya adalah 5 log 125 sama dengan 3. Sekarang kita ke pangkat 1. Yaitu 7 pangkat 1 sama dengan 7, maka bentuk logaritmanya 7 log 7 sama dengan 1. 6 pangkat 1 sama dengan 6, bentuk logaritmanya adalah 6 log 6 sama dengan 1. Dan seterusnya, kita lihat. Ya, langsung saja. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, 7 log 7 1, 6 log 6 1, 3 log 3 sama dengan 1, 8 log 8 sama dengan 1, 2 log 2 sama dengan 1, dan seterusnya. Jika bilangan pokoknya dan yang dilogkan itu sama, maka hasilnya adalah 1. Jadi terakhir contohnya 5 log 5, hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita ke pangkat 0. Ya, 7 pangkat 0 hasilnya 1, maka bentuk logaritmanya adalah 7 log 1 itu hasilnya 0, 6 pangkat 0 hasilnya 1, maka 6 log 1 hasilnya adalah 0. Jadi bisa dibuat kesimpulan, logaritma dari 1 dengan bilangan pokok berapapun yang memenuhi syarat ini tadi, hasilnya adalah 0. Tapi sebelumnya tadi, jika bilangan pokok dan yang dilogkan itu sama, maka hasilnya adalah 1. Ini konsep dasar yang harus dipahami. Sekarang kita ke penerapan konsep, bagaimana menghitung nilai suatu logaritma sederhana dengan konsep perpangkatan. Nomor 1, jadi 2 log 128, jadi kita misalkan dulu sebagai X, ya 2 log 128 sama dengan X, kita ubah bentuknya menjadi bentuk eksponen, yaitu 2 pangkat X sama dengan 128. Jadi 128 kita ubah ke bentuk eksponen dengan bilangan pokok 2. Jadi bilangan pokoknya harus sama. Jadi didapat 128 itu adalah 2 pangkat 7. Nah, bilangan pokoknya sama-sama 2, maka eksponennya atau pangkatnya sama. Jadi didapat X sama dengan 7. Jadi nilai dari 2 log 128 adalah 7. Nomor 2, sama, kita misalkan dengan X atau sama dengan X. Boleh angka huruf yang lain, tidak harus X, boleh Y, boleh A, boleh P atau Q dan sebagainya. Jadi bentuk eksponennya adalah 5 pangkat X sama dengan 625. Ubah 625 menjadi eksponen dengan bilangan pokok 5, jadi 5 pangkat berapa? 625. Jadi didapat 5 pangkat 4. Jadi bilangan pokoknya sama, jadi pangkatnya juga sama. Jadi didapat X sama dengan 4. Nomor 3,
kita ubah menjadi eksponen. Jadi 1/81 kita ubah jadi eksponen. 3 pangkat berapa? 81. 3 pangkat 4. Kita ubah jangan dalam bentuk per. Kita samakan bilangan pokoknya. Jadi 1/3 pangkat 4 adalah 3 pangkat negatif 4. Jadi didapat X sama dengan min 4. Nomor 4. Jadi 16 pangkat X sama dengan 2. Kita ubah 16 menjadi bilangan pokok 2. Jadi 2 pangkat berapa? Yang hasilnya adalah 16. Adalah 2 pangkat 4. Nah, jika bilangan eksponen dipangkatkan 2 kali, jadi pangkat 4, lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Nah, 2 sini adalah 2 pangkat 1. Sini jadi 2 pangkat 4X. Sama dengan 2 pangkat 1. Jadi, didapat 4X sama dengan 1. Bagaimana mencarinya ini? Untuk kedua ruas, kita bagi dengan 4 untuk mendapatkan X-nya. Hingga didapat 4X dibagi 4X. 1 dibagi 4 adalah 1/4. Kita ke pengembangan konsep selanjutnya, yaitu menemukan sifat-sifat logaritma. Jadi misal A log B sama dengan X, jika diubah menjadi bentuk eksponen, A pangkat X sama dengan B, A log C sama dengan Y, bentuk eksponennya A pangkat Y sama dengan C. Jadi untuk menemukan sifat-sifat logaritma ini kita bisa mencoba berbagai perlakuan, bisa perkalian atau pembagian dan sebagainya, atau perpangkatan. Jadi kita coba pertama, kita bentuk perkalian, yaitu perkalian B dengan C. Yaitu B sendiri adalah A pangkat X, C-nya itu A pangkat Y. Nah, di bentuk eksponen sebelumnya sudah kita belajar bahwa jika A pangkat X dikali A pangkat Y bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. Nah, bentuk ini kita ubah menjadi bentuk logaritma dengan bilangan pokok A. Jadi A log B kali C sama dengan X tambah Y. Di mana X tadi adalah A log B dan Y-nya A log Y. Jadi kita gantikan X dan Y-nya. Nah, jadi kita mendapatkan bentuk seperti ini. Jika ini B kali C perkalian, maka di sini jadi jumlah dengan dapat 2 buah logaritma dengan bilangan pokoknya yang sama. Ini kita namakan sifat 1. Contoh penerapannya 2 log 15. 15 ini bisa kita pecah menjadi 3 kali 5. Maka bentuk 2 log 15 itu bisa kita ubah menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 5. 3 log 30. 30 macam-macam, banyak faktornya. Bisa 3 kali 10, bisa 5 kali 6, bisa juga 2 kali 15 dan sebagainya, bisa juga 2 kali 3 kali 5. Jadi saya ambil 2 kali 3 kali 5 pemecahannya atau pemfaktorannya. Jadi ada 3 buah nanti logaritmanya dengan bilangan pokok 3. 3 log 2 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 5. Ini contoh penerapan sifat 1. Kita ke pencarian sifat selanjutnya. Kalau tadi dikali, bagaimana kalau dibagi? Jadi B dibagi C itu sama dengan A pangkat X dibagi A pangkat Y. Sebagaimana di sifat eksponen, jika pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Bentuk ini kita ubah menjadi logaritma dengan bilangan pokok A, maka A log B dibagi C sama dengan X dikurangi Y. Sama seperti tadi, kita gantikan X dengan Y-nya dengan A log B, Y-nya A log C. Nah, jadi dapat lagi satu sifat, kita namakan sifat 2. Jadi bedanya kalau di sini kali jadi tambah, kalau sini bagi jadi kurang. Jadi penerapannya 3 log 5. 5 ini bisa kita dapat dari 10 bagi 2, bisa juga 15 bagi 3. Jadi nanti tergantung soalnya. Kita ubah menjadi apa? Ini kita ambil dulu jadi 10 dibagi 2. Jadi
Kita ubah jadi logaritmanya 3 log 5 dikurangi 3 log 2. Nah, jika bentuk seperti ini ada tambah ada kurang, artinya kita ubah ke ada bentuk perkalian, ada bentuk pembagian. Jadi dengan satu buah logaritma, jadi 5 log 10 dikali 15 dibagi 6. Nah, kalau mau disederhanakan, kita sederhanakan. 10 kali 15, ini bisa sederhanakan, bisa dibagi 2, bagi 2, ini bagi 3, jadi 5 log 25. Nah, penggunaan konsep sebelumnya 5 log 25, kalau misal kita cari nilainya adalah 2. Ke pengembangan selanjutnya, jadi A log B sama dengan X. Kita ubah bentuk pangkat. Nah, ini kita mencoba memangkatkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi kita pangkatkan dengan M. Jadi ini menjadi, kalau dipangkat lagi kita kalikan, jadi MX. Nah, bentuk ini kita ubah menjadi logaritma dengan bilangan pokok A. A log B pangkat M sama dengan MX, di mana X tadi adalah A log B. Jadi kita gantikan X-nya dengan A log B. Nah, jadi dapat bentuk seperti ini. Artinya, bagaimana pengertiannya? Artinya kalau ada pangkat pada bilangan yang dilogaritmakan, dia bisa pindah ke depan. Ini. Ini sifat 3. Saya contoh. 2 log 32. Jadi 32 kita ubah menjadi 2 pangkat berapa? Pangkat 5. Maka di sini ada pangkat, maka pangkatnya bisa pindah ke depan. Nah, sebagaimana kita ketahui 2 log 2 itu adalah 1 nilainya. Maka 2 log 32 hasilnya 5. Pencarian sifat selanjutnya, A log B sama dengan X, sama ini. Lalu kedua ruas ini kita logaritmakan. Ini masih bilangan pokoknya 10, tidak ditulis. Nah, bilangan pokok ini bisa kita ubah, asal sama kita beri, kalau di sini kita kasih P, ini juga P. Nah, untuk bentuk seperti ini. Nah, dengan menggunakan sifat 3 tadi, ini ada pangkat X, maka pangkat X bisa berubah ke depan. Nah, ini bentuk perkalian. Untuk kita ubah dulu. Kita buat X sama dengan, jadi kalau buat X sama dengan artinya ini membagi ke sini. Jadi kita bagi dengan P log A. Jadi P log B dibagi P log A. Di mana X tadi adalah A log B. Nah, jadi bentuk A log B bisa berubah menjadi seperti ini. Jadi caranya A log B itu log A dibagi log B. Bisa kita beri bilangan pokok yang sama. Seperti itu. Ini jadi dapat lagi satu sifat keempat. Penerapannya 7 log 12. Itu bisa kita ubah menjadi log 12 dibagi log 7. Ini bisa kita kasih bilangan pokoknya berapapun yang kita mau asal dia sama dan memenuhi syarat dari logaritma. Jadi kita kasih 5 dengan 5 boleh, atau 3, 3, 2, 2 dan sebagainya. Pencarian sifat selanjutnya. Nah, jadi ini A pangkat X sama dengan B, karena X tadi adalah A log B, misalnya kita gantikan A log B, hasilnya adalah B. Nah, ini sifat yang baru lagi. Contohnya, 2 pangkat 2 log 5. Ini sama antara bilangan pokok eksponen dengan bilangan pokok logaritmanya, maka hasilnya adalah 5. Nah, di bentuk ini nampaknya tidak sama. Soal-soal yang menjebak. Jadi 27 itu bisa ada hubungannya dengan 3. Jadi kalau ada pangkat pasti kembali ke sifat ini. Jadi 27 kita ubah dulu adalah 3 pangkat 3. Jadi karena ini pangkat dengan pangkat, jadi dikalikan
seperti ini. Nah, karena dibentuk logaritma ini ada bilangan di depannya, maka bisa jadi pangkat pada bilangan yang dilogaritmakan. Itu, jadi ini sudah sama, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3, hasilnya 8. Nah, dari sifat 4 sebelumnya tadi dapat diturunkan sifat lagi seperti ini. Jadi kita dapat mencari beberapa sifat lagi dari sifat-sifat yang sudah kita temukan. Sangat banyak sebenarnya pada logaritma, tapi kita jangan terlalu banyak dulu menghafalnya atau jadi hafal-hafalkan sifat-sifat yang biasa digunakan saja. Jadi A log B dikali B log C dikali C log D. Jadi karena ini penerapan sifat, jadi A log B itu log B dibagi log A, B log C dibagi log B, dan setelah nanti bisa dihabiskan. Jadi kalau mau dilihat ini nyambung, maka hasilnya adalah A log D. Contoh, 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 7, maka hasilnya adalah 2 log 7. 5 log 2 ini bisa kita ubah, terserah. Jadi 5 log dikali log, jadi terserah di sini mau dikasih angka berapa. Bisa 3 dengan 3, bisa 7 dengan 7. Pokoknya kalau sama bisa diubah bentuknya. Selanjutnya, A log B jadi A log B ini bisa kita kasih pangkat asal sama. Ini bisa, jadi pada bilangan pokoknya kita kasih pangkat M, pada bilangan yang di logaritma kasih M asal sama. Ini adalah sifat yang baru yang bisa dibuktikan dengan menggunakan sifat 4 tadi. Ini menggunakan sifat 4 bisa ditemukan juga sifat yang begini. Jadi kalau belum hafal yang ini tidak masalah, jadi cukup menghafal sifat 4, nanti bisa menemukan sifat yang kelima, 6, dan 7. Ini hanya pengembangan. Nah, contoh soal, bagaimana menggunakan sifat-sifat tadi untuk membahas soal. 2 log 3 kali 5 log 2 dikali 3 log 3, 6 dibagi 5 log 6. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal logaritma, itu usahakan menemukan bilangan pokok yang sama atau yang bisa digunakan sifat-sifat pada soal ini. Contohnya begini, ini 2 log 3, kalau mau kita gunakan yang ini tidak nyambung nampaknya. Nah, tapi kalau kita susun, kita berangkat ke 5 log 2, di sini ada 2, ada 3, sini ada 3. Jadi kita ubah penulisannya. Nah, jadi 5 log 2, ini 2 nyambung, maka kita gunakan sifat yang nomor 5 tadi. Jadi ini bisa kita ubah menjadi 5 log 36. 5 log 36, jadi dibagi 5 log 6. Nah, kalau ini sudah sama, biasanya ada hubungan antara 36 dengan 6, ada hubungannya, itu 36 itu adalah 6 pangkat 2. Sehingga kita bisa gunakan salah satu sifat logaritma, jika ada pangkat di dalamnya, maka pangkatnya bisa pindah ke depan. Nah, dari sini 5 log 6 dibagi 5 log 6, 1 hasilnya. Maka hasilnya adalah 2. Contoh berikutnya. 3 log 36 dipangkatkan 2 dikurangi 3 log 4 pangkat 2 dibagi 3 log akar 12. Nah, di sini kita bisa gunakan sifat perkalian dua suku. Jadi ini A, ini B. Jadi bisa kita tambahkan, dikalikan dengan pengurangannya. Ya, 3 log 36 ditambah 3 log 4 dikali dengan 3 log 36 dikurangi 3 log 4 dibagi 3 log 12. Akar 12 itu kita ubah pangkat setengah. Ini pangkat bisa ke depan. Nah, gunakan sifat logaritma yang kita dapat pertama tadi. Jika tambah itu menjadi perkalian dalam bentuk satu logaritma, kalau dia kurang itu bentuk pembagian. Jadi, ini pangkatnya ke depan.
Nah, ini 36 dikali 4, 144, 36 dibagi 4, itu hasilnya 9. Jadi tinggal 3 log 144 dikali 3 log 9. 3 log 9, ini 9 ini kita ubah jadi pangkat 3 pangkat 2, 144, 12 pangkat 2. Nah, lalu dari bentuk ini, ternyata kita gunakan sifat, jika ada pangkat di dalamnya bisa pindah ke depan. Nah, jadi 3 log 12-nya bisa kita coret. Habis 3 log 3 itu adalah 1. Jadi hasilnya tinggal 2 kali 2 dibagi setengah. Atau kalau kita ubah jadi dikali 2 per 1. Hasilnya adalah 8. Contoh ketiga, diketahui 3 log 5 sama dengan P, 2 log 3 sama dengan Q. Nyatakanlah dalam bentuk P dan Q dari 6 log 20. Nah, kita selesaikan. Jadi 6 log 20 bisa kita ubah bentuknya menjadi log 20 dibagi log 6. Lalu kita bisa kasih bilangan pokoknya, terserah. Ini saya kasih 3. Kenapa saya kasih 3? Ya, iseng saja. Mau kasih 2 juga boleh, mau kasih 5 juga boleh. Lalu, log 20 ini bisa kita ubah menjadi bisa 4 kali 5. Intinya ada hubungannya dengan angka pada soal. Kalau mau kita ubah 2 kali 10, 10-nya tidak ada. Jadi kita ubah ke 4 kali 5. Nah, 6-nya ini 2 kali 3. Jadi, ini bentuk perkalian kita pecah dulu menjadi bentuk penjumlahan. Jadi 4 ini kita ubah 2 pangkat 2. Yang ini kita ubah. Jadi ada pangkat di dalamnya. Ada pangkat di dalamnya. Bisa pindah ke depan. Nah 2 log 5 tidak ada pada soal. Nah jadi kita bisa ubah menjadi 2 log 3. Kan nyambung ini. 3 dengan bilangan pokok sini. 2 log 3 dikali 3 log 5. Jadi kita manipulasi seperti itu. Ini pangkatnya ke depan. Jadi 2 log 2 itu 1. 2 log 2 1. 2 log 3 adalah P. 3 log 5 Q. 2 log 3 itu P. Jadi kita gantikan seperti yang pada soal. Jadi didapat hasil akhirnya adalah 2 ditambah, penulisannya biasanya sesuai abjad, 2 ditambah PQ dibagi 1 per Q. Demikianlah perjumpaan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.